Tak hanya kilang minyak pemirsa, Houthi juga menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi. Serangan ini menyebabkan tempat penyimpanan bahan bakar terbakar hebat. Serangan ini bagian dari eskalasi terhadap serangan Houthi terhadap infrastruktur Saudi di pesisir Laut Merah. Yanbu merupakan titik penting ekspor minyak Arab Saudi. Lokasi ini menjadi jalur alternatif untuk menghindari Selat Hormuz. Arab Saudi masih memiliki terminal Yanbu Utara yang dapat digunakan untuk ekspor. Di tengah jeda serangan, Iran terus memperkuat militernya kali ini. Mereka mengembangkan drone Qarar bersayap rudal Majid untuk menghadapi MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Drone jet Qarar milik Iran kini dilengkapi rudal interceptor Majid. Kombinasi ini diklaim mampu menghancam drone canggih Amerika Serikat seperti MQ-9 Reaper. Drone Qarar akan digunakan oleh unit pertahanan udara Iran, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan strategis. Untuk mencegat drone, musuh harus mengerahkan jet tempur berawak yang jauh lebih mahal. Sementara itu pemirsa, kondisi di Selat Hormuz masih tegang. Sejumlah kapal berlabuh dan menunggu izin Iran untuk melintasi jalur strategis tersebut. Antrean kapal terjadi di jalur air strategis menunggu izin Iran untuk melintas. Iran dan Oman terus berunding untuk memastikan jalur aman bagi kapal lintas Hormuz. Sementara Amerika Serikat memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Pemirsa, puluhan ABK diselamatkan dari kapal kargo Vietnam tenggelam akibat cuaca buruk Laut China Selatan. 29 ABK kapal kargo Vietnam terombang-ambing di Yongshou Reef, Laut China Selatan. Para ABK kemudian dinaikkan ke kapal penyelamat Tiongkok. Sebelum tenggelam, kapal Hoi Nguyen 18 Vietnam diketahui membawa 62 ABK. Jumlah ABK berhasil diselamatkan menjadi 45 orang, 17 ABK dalam pencarian. Sementara itu, topan Nol membawa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang laut tinggi menerjang kota Huizhou dan seluruh wilayah di provinsi Guangdong, China. Hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah lokasi, termasuk fasilitas pembangkit listrik. Topan Nol ke-12 tahun ini mendarat di Huizhou sejak Minggu pagi, membawa cuaca buruk ke Guangdong dan Provinsi Fujian. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Serangan drone hantam fasilitas minyak Abqaiq Saudi Aramco. Houthi menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini. Fasilitas pengolahan minyak terbesar di dunia milik Arab Saudi, Aramco di Abqaiq, dihantam drone Senin siang. Arab Saudi menuduh milisi pro-Iran yang beroperasi di Irak sebagai pelaku serangan. Sementara secara terpisah pemirsa, Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Serangan drone ini memicu kebakaran hebat yang terlihat hingga citra satelit NASA. Abqaiq merupakan pabrik stabilisasi minyak mentah terbesar di dunia yang memproses sekitar 5 hingga 7% pasokan minyak global. Serangan ini menambah tekanan terhadap minyak global. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Mobil terbakar saat parkir di depan restoran cepat saji. Api diduga akibat korsleting di bagian mesin. Pemirsa, api dengan cepat membesar dari bagian kap mesin saat mobil terbakar di parkiran restoran cepat saji Jalan Ahmad Yani, Padang Barat. Pengemudi cepat menyelamatkan diri saat mengetahui mobilnya terbakar. Api mulai terlihat saat mobil baru saja masuk dan akan parkir. Api baru bisa dipadamkan setelah 30 menit petugas damkar berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan dan kendaraan lain. Diduga api dipicu hubungan pendek arus listrik di bagian mesin.
Pemirsa, bayi laki-laki ditemukan di bagasi mobil milik panti asuhan di Ngawi, Jawa Timur. Bayi diduga sengaja dibuang agar dirawat di panti asuhan. Mendengarkan tangisan bayi, cuma oek gitu, saya cari belum ada, terus saya masuk, ada tangisan lagi, oek saya keluar, ya mencari di sekeliling, terus bayinya itu nangis lagi, oek, saya lalu ke mobil untuk mencari lagi, kayak kelihatannya ada di mobil, dan ternyata ada di bagasi. Polisi datang ke TKP, mewawancara saksi dan mencari orang yang tega menelantarkan bayi. Melaporkan adanya penemuan bayi. Berikutnya, Kanit Reskrim bersama KSPK dan saya mendatangi TKP. Cek keberadaan dan kebenaran dari laporan tersebut. Dan benar, saat itu kita temukan anak kemungkinan baru 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam baru dilahirkan. Saat ini, bayi dirawat di ruang khusus Rumah Sakit Suroto Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aswi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bayi berusia 8 bulan di Batanghari, Jambi hilang setelah sempat dititipkan di rumah aman. Diduga bayi tersebut dijual oleh ayahnya kepada warga suku Anak Dalam. Femi, ibu bayi perempuan berusia 8 bulan di Batanghari, Jambi, berlinang air mata setelah lama tak bertemu buah hatinya. Diduga dijual suaminya sendiri seharga 20 juta rupiah. Korban dijual kepada warga suku Anak Dalam atau orang rimba awal Juli lalu di Desa Malapar, Muara Bulian. Pelaku kerap melakukan KDRT dan mengancam serta meminta anaknya diserahkan padanya. Sang bayi sempat dibawa ke rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA untuk menjalani observasi, namun diduga bayi diculik sekelompok orang. Berharap anak saya bisa kembali kepada saya secepatnya lah Pak. Dan pelaku segera dihukum dengan seberat-beratnya. Bayi Gia itu telah diserahkan ke ibu yang di Rantau Gedang itu. Kemudian ibu itu menyerahkan sejumlah uang sebesar 20 juta kepada saudara Teddy. Maka kuat indikasi kami bahwa di sini ada dugaan telah terjadi TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Pihak Polres Batanghari maupun UPTD PPA hingga kini belum memberikan keterangan adanya dugaan tindak perdagangan orang kepada seseorang yang diduga suku Anak Dalam. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.